Halo semua, hari ini kita mau ngobrolin sebagaimana Pemkot Kupang ngurus kebijakan buat UMKM. Gak usah tegang, kita bahas santai aja teman-teman semua. Sebelum masuk ke obrolan, izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri saya. Nama saya Apriliano Jojlahi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mateus Totebokidia. Saya Yuto Ramiro Deventer Suarez Monis. Saya Konstansia Febriani Nona. Saya Nuri Teresa Jinikelake. Oke teman-teman, sebelum masuk ke obrolan, beta kasih sedikit gambaran dulu tentang UMKM di Kota Kupang. Untuk infografiknya sendiri, berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM di Kota Kupang diperkirakan mencapai 19.000 unit usaha. Sebagian besar bergerak di sektor kuliner, perdagangan kecil, dan jasa rumahan. Namun, UMKM kita menghadapi beberapa kendala utama seperti yang pertama, akses permodalan yang terbatas. Yang kedua, keterampilan digital yang masih minim. Yang ketiga, perizinan dan legalitas yang belum tuntas. Yang keempat, kualitas produk belum konsisten, kemasan belum menarik. Yang kelima, pemasaran masih bersifat lokal dan tradisional. Yang keenam, data UMKM belum terintegrasi dengan baik. Sementara itu, Pemkot Kota Kupang sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti yang pertama, pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, fasilitas izin usaha melalui OSS. Yang ketiga, bantuan peralatan dan modal. Yang keempat, penguatan koperasi. Dan yang kelima, kerjasama dengan lembaga keuangan dan marketplace. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti yang pertama, sosialisasi kebijakan yang belum merata. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Yang ketiga, koordinasi antar dinas. Yang keempat, minimnya pendamping langsung. Setelah melihat gambaran ini, mari kita berdiskusi lebih dalam bersama para teman-teman kelompok yang sudah hadir di sini. Baik, untuk yang pertama kita masuk di identifikasi masalah UMKM di Kota Kupang. Saya mulai ke teman-teman mahasiswa. Menurut teman-teman kelompok, apa saja masalah UMKM yang di Kota Kupang berdasarkan pengamatan kelompok sebelumnya? Baik, pertama persoalan permodalan. Banyak UMKM yang usahanya sebenarnya punya potensi bagus, tapi mereka tidak bisa berkembang karena tidak punya akses pinjaman. Bahkan beberapa UMKM tidak berani mengajukan kredit karena takut akan bunga dan persyaratan yang rumit. Saya sedikit menambahkan, literasi digital juga sangat rendah dikarenakan banyak pelaku UMKM tidak terbiasa menggunakan aplikasi jual beli online. Mereka tidak tahu cara memanfaatkan Instagram atau Facebook untuk promosi dan belum pakai kris. Padahal sekarang transaksi digital itu sangat penting. Berikutnya adalah legalitas. Banyak UMKM yang belum memiliki NIB atau nomor induk berusaha, belum punya sertifikat halal atau PIRT. Ketika tidak punya legalitas, mereka tidak bisa masuk ke toko modern, tidak bisa mendapat bantuan pemerintah, bahkan tidak bisa ikut pelatihan di beberapa program. Kualitas produk juga jadi masalah, misalnya di bidang kuliner, kemasan yang masih sederhana, tidak tahan lama, dan belum menunjukkan branding yang baik. Produk kerajinan pun masih kurang dari standar dari sisi desain dan juga daya saing. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa permasalahan UMKM meliputi modal, digitalisasi, legalitas, kualitas produksi, hingga pemasaran. Sangat kompleks dan perlu penanganan yang tidak sekedar formalitas. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan yang mengapa harus ada kajian kebijakan UMKM di Kota Kupang. Berikutnya, mengapa penting ada kajian kebijakan? Mengapa Pemkot Kota Kupang perlu meninjau ulang cara mereka memperdayakan UMKM? Karena jika kebijakan tidak berbasis kajian, program yang dibuat bisa tidak relevan. Kenapa? Misalnya ada pelatihan dasar diberikan ke UMKM yang sebenarnya butuh pendampingan lanjut atau bantuan peralatan diberikan ke usaha yang tidak membutuhkan. Kajian kebijakan itu seperti peta jalan, membantu Pemkot menentukan prioritas. UMKM di Kota Kupang punya berbagai jenis, sehingga intervensinya juga harus spesifik per sektor. Kajian ini juga penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi. Kita menuju era digital, tapi apakah program untuk UMKM juga membahas digitalisasi? Tanpa kajian, arah kebijakan tidak akan jelas.
Dan satu lagi, kajian kebijakan adalah dasar untuk monitoring evaluasi. Pemerintah bisa mengecek apakah kebijakan sebelumnya efektif atau tidak. Ini sangat baik dari teman-teman semua. Jadi kita sepakat bahwa kajian kebijakan bukan hanya formalitas, tetapi menjadi fondasi keputusan publik yang efektif. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu strategi yang harus dilakukan oleh Pemkot Kota Kupang. Kita akan masuk ke inti diskusi kita hari ini. Jadi, strategi apa yang harus dilakukan Pemkot Kota Kupang untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM? Pendataan digital UMKM harus dibenahi. Semua UMKM perlu terintegrasi dalam database yang mudah diakses dan diperbarui. Ini penting untuk menentukan program prioritas. Kedua, pendampingan lapangan. Bukan hanya pelatihan satu kali, UMKM butuh mentor yang datang langsung, melihat produksi, memberikan solusi langsung, dan memonitoring perkembangan. Yang ketiga, Pemkot Kota Kupang perlu membangun rumah kurasi UMKM. Di tempat ini ada fasilitas foto produk, konsultasi desain packaging, pelatihan branding, dan quality control. Yang keempat, kerjasama pemasaran. Pemkot harus menggandeng perbankan, marketplace nasional, supermarket lokal, dan platform digital. UMKM tidak bisa berjuang sendiri. Luar biasa, strategi-strategi ini sangat realistik dan bisa langsung diadopsi oleh Pemkot Kota Kupang. Jadi sebelumnya, kelompok kami juga sudah melakukan wawancara singkat dengan beberapa pelaku UMKM. Jadi saat ditanya kendala apa yang paling berat, pelaku UMKM dengan nada yang agak rendah menjawab modal dan pemasaran. Saat bisa produksi banyak, tapi yang beli masih terbatas di sekitar rumah. Saat ditanya lagi untuk mengenai bantuan apa yang paling dibutuhkan, pelaku UMKM menjawab pelatihan online, marketing, dan bantuan alat produksi. Tantangan terbesar untuk pertanyaan kemarin itu mereka menjawab legalitas, yang mereka banyak pelaku UMKM belum mempunyai NIB dan PIRT dan bingung mulai dari mana. Dan untuk program yang diharapkan, pelaku UMKM mengharapkan pendampingan yang berkelanjutan, bukan pelatihan satu kali. Jadi terlihat jelas bahwa masalah UMKM di Kota Kupang sesuai dengan hasil kajian, modal legalitas dan pemasaran menjadi isu terbesar. Pembicaraan kita hari ini berakhir. Mungkin ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh teman-teman kelompok untuk Pemkot Kota Kupang. Dari kelompok memberikan beberapa saran, seperti yang pertama, Pemkot perlu membuat roadmap pemberdayaan UMKM jangka menengah minimal 5 tahun agar kebijakan berkesinambungan meski terjadi pergantian pejabat. Harus ada pusat layanan UMKM satu pintu, sehingga legalitas pelatihan, pendampingan, dan pemasaran bisa diakses di satu tempat. Digitalisasi harus menjadi pilar utama, mulai dari pendataan, pelatihan, sampai pemasaran UMKM berbasis aplikasi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi program Pemkot harus lebih ketat supaya implementasi kebijakan benar-benar tepat sasaran. Baik, tak terasa waktu kita sudah di penghujung diskusi. Rekomendasi dari teman-teman sangat komprehensif dan semoga bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kota Kupang. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman kelompok yang sudah berbagi pandangan dan hasil kajiannya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Kebijakan Publik Kota Kupang. Tetap kritis dan tetap informatif dan terus dukung kami lokal. Bye bye.